Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Sarigolan. Terima kasih bagi yang kalian sudah ngeklik video ini dan semoga kalian mendapatkan manfaatnya ya. Ya, jadi pada video kali ini kita masih di tutorial membuat website untuk pemula, yaitu website statis dengan HTML dan juga CSS. Ini kita ada di part 3 dan tampilan layar yang ada di sini adalah hasil dari yang kita buat kemarin di part 2. Jadi kalau kalian ingin membuat tampilannya dulu, silahkan tonton video part 2 dan juga part 1. Jangan lupakan untuk part 1 juga ya, karena agak berkesinambungan dia. Oke guys. Nah, sekarang ini kita ke part 3. Jadi sekarang kita mau modifikasi bagian about. Nah, kita lihat dulu tampilannya ini ya. Nah, seperti ini kalau kita arahkan mouse memang sudah ada. Namun kalau kita klik dia, kita klik contohnya about. Nah, dia masih berada di home, masih sama halamannya. Ya. About sama service juga masih sama halamannya di sini. Nah, kita mau bedakan isi dari about, isi dari kontak, isi dari service, dan juga isi dari home itu berbeda. Nah, itu yang mau kita isi di part 3 ini. Dan juga nanti mungkin ada sedikit-sedikit tambahan fitur-fitur yang lain atau fitur medsos nanti kita buat juga di sini. Oke, makanya jangan kalian skip video ini, tonton semua sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe ya guys. Nanti kalau udah selesai videonya boleh di like kalau kalian suka dan di share jika kalian merasa bermanfaat. Oke, nggak usah terlalu berlama-lama lagi ya, langsung aja kita ke prakteknya. Cap. Oke guys, ini sekarang kita ada di Visual Studio Code-nya, itu text editor kita. Nah sekarang untuk kita bisa membuat halaman dari yang ini tadi, menu-menu yang tadi, maka kita harus buat dulu dia filenya. Maka kita tambahkan di sini file. Nah, kita tambahkan file. Kita buat aja about ya, about .html. Langsung aja kita buat yang itu ya. Yang service langsung aja. Service.html. HTML. Satu lagi kita buat kontak. Kontak.html. Oke, kita ke about dulu. Nah, di about ini kita isi. Contohnya nih, kita perhatikan dulu ya. Contohnya kita buat struktur HTML di sini. Oke guys, kita sudah membuat halamannya. Coba kita refresh. Kita klik yang about. Nah, dia tidak akan berubah. Kenapa? Karena kita tidak melink tadi ya. Kita belum menghubungkan si about ini dengan HTML, indeks HTML-nya. Nah, sini kan kita sudah buat tadi listnya di sini nih. Nah, kita belum isi yang href-nya ini. Ini kita buat indeks ya. Indeks. Nah, kita isi di sini nih. About. Kita isi dengan about HTML. Sini kita buat service. Nah, kan kita sudah buat filenya, tinggal isi aja. Terus di sini kontak. Nah, kontak. Nih, kalau udah seperti ini, udah kita link, coba kita cek kembali. Refresh dulu ya. Pilih yang about. Nah, ini udah halaman about. Nah, struktur yang kita buat ini, kode yang kita buat ini hanya akan menampilkan teks sederhana seperti ini. Nah, kalau kita ingin kembali ke home, ke kontak, ini tidak bisa karena menunya sudah tidak ada ya. Makanya kita samain aja tuh menunya dari indeks HTML ini gimana. Coba ya. Jadi ini kita copy aja nih. Nanti kita kurangin yang nggak perlu. Ini kita copy biar kita nggak buat ulang lagi di about HTML-nya. Kita copy dia ke about, ini kita hapus aja. Copy paste di sini. Nah, sini yang mau kita buang adalah oke, untuk stylenya kita buang aja, maksudnya kita ganti jadi kita buat di sini about me. Oke, untuk stylenya
Lalu ini kita tidak butuh banner di sini ya, bannernya kita hapus. Untuk search-nya juga nggak perlu ya, kita hapus. Nah, oke sampai sini. Coba kita save lalu refresh kembali. Nah, sudah seperti ini ya. Jadi kalau kita mau ke service sudah bisa nih, ke kontak. Nah, cuman belum ada isinya, isi kontak. Tapi kita udah di halaman kontak tuh. Nah ya, oke. Cuman kontak.html nanti kita ubah jadi kontak me gitu. Nah, tampilannya masih seperti ini ya, karena halaman about-nya masih kosong. Kita coba buat konten di dalamnya. Ini header ya, di penutup header ini, tag penutup header, enter. Lalu kita tes dulu pakai paragraf. Ini adalah halaman about. Oke, kita refresh. Nah, ini dia ya. Ini adalah halaman about. Nah, kita mau ganti halamannya, kita mau ganti kontennya. Nah, kita hapus yang paragraf ini, kita buat di sini kelas, sebuah kelas. Kelas yaitu div dari nama kelasnya kita buat konten. Nah, kelasnya kita buat konten. Nah, di kelas konten ini kita buat H3. H3 ya. Di H3 kita buat tulisannya about me. Di bawah H3 ini kita buat kelas lagi, satu kelas lagi yaitu dan kelas about. Nanti untuk penampung teksnya ya. About. Lalu kita buat paragraf. Ini contohnya kita buat lorem aja dulu. Lorem. Nah, seperti ini. Coba kita refresh. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Oke, sekarang kita modifikasi bagian font kontennya itu. Kita modifikasi di CSS. Kita sudah di CSS. Kita buat di atas footer aja ya, di atas footer. Enter. Kita buat titik konten. Konten, lalu kita atur dulu width-nya. Width kita buat dia 70% ya. 70% biar dia nggak terlalu lebar. 70%. Lalu kita buat height-nya. Height-nya kita buat 100%. 100%. Kemudian margin. Margin kita buat auto. Oke, setelah itu kita buat justify content biar nanti kontennya itu ini ya, di tengah sama rata tengah dia ya. Justify content, kita buat center. Lalu display. Display kita buat flat. Selanjutnya kita buat juga align item. Align item kita buat di center. Lalu kita buat flex direction. Kita buat kolom. Nanti kalau kita buat flex direction biar dia nanti ke bawah ya, ke bawah enggak teks-teksnya enggak memanjang, enggak warp gitu ya. Oke, setelah sini apalagi yang mau kita tambah di sini? Flex direction kita buat di sini height lagi 80 vertical height. Coba kita refresh. Nah, seperti ini dia ya. Jadi kontennya itu dari sini. Kalau tadi kan yang ini kita buat 80% ya. Kalau 70% berarti dia lebih ke tengah lagi. Jadi ininya kosong, pinggirannya ini kosong. Oke. Nah, ini footernya masih agak naik ke atas ya. Jadi sisa di bawah. Berarti ini kita ganti aja jadi 100 atau 90 vertical height. Coba kita refresh. Nah, udah ya. Oke, kita mau buat dulu ini ya. Kita buat wall background dari kontennya ini biar lebih kelihatan dia. Background color kita buat warna grey, tapi grey-nya grey muda. Grey muda coba ya. Oh. Coba ini kita refresh. Oke, jadi udah ada batasnya ya. Udah ada background dari kontennya ini. Kalau menurut kalian
terlalu terang, boleh dikurangin lagi resolusinya. Coba yang ini. Nah, perhatikan ini masih di about. Ini titlenya di about me ya. Kalau kita ke service, dia belum ada halamannya. Kalau kita ke kontak juga belum ada halamannya. Nah ya, maka ini kita samain aja. Yang dari about ini kita copy semuanya ke service dan kontak. Maka kita copy yang bagian about HTML ini semuanya copy, lalu paste di bagian kontak ya. Itu juga sama service. Ininya kita ganti jadi service me apa, my service ya. Oke, coba kita save, lalu kita refresh. Kita klik yang about. Ini halaman about ya, lalu kita klik yang service. Nah, ini my service, sudah sama dia ya. Jadi kita nggak ribet, nggak harus menulis kode lagi untuk kontak gitu. Nah, ini kontak nih. Oke. Nah, kita mau menandain nih. Kita mau buat tandanya kita ini sedang di halaman apa ini. Ini kan kalau kita tidak ada about-nya ini kita tidak tahu kalau kita itu sedang di halaman about. Maka kita buat di kelas aktif. Maka di sini kita tambahin kelas aktif. Nah, di bagian li-nya ini buat kelas. Buat kelas kembali namanya aktif. Oke. Lalu jadi di CSS kita buat di menu ULLI. Nah, sini aja kita buat ya. Oke, enter. Kita buat titik aktif. Nah, background color, kita buat background colornya terserah kalian warna apa. Coba kita buat warna ini ya. Mana kira-kira ya? Coba deh. Lalu kita buat nanti colornya itu colornya di dalam, color tulisannya itu putih biar kelihatan. Kalau nanti sama-sama gelap dia nggak kelihatan jadinya. Kalau sama-sama warna gelap, maka putih aja. Coba kita refresh yang di bagian home. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita di home, dia sudah aktif ininya. Ada backgroundnya ini. Nah, kalau di about belum tuh. Makanya kita buat juga di about. Kita hubungkan. Kalau pas di about, maka di about ini kita buat kelasnya. Oke, kalau di halaman kontak, di sini kita buat, berarti di kontak kita buat kelasnya. Dengan aktif, terus di service kita buat di halaman service-nya. Aktif. Oke. Kelas aktif. Oke, refresh lagi guys. Nah, kalau kita pas dia buat dia udah aktif ini ya. Nah, di service aktif. Kalian boleh ganti warnanya. Boleh nanti kalian ganti background dari kelas aktifnya itu. Coba kita buat. Kalau abu-abu gimana ya? Nah, inilah contohnya ya guys ya. Oke, itu nggak usah dihiraukan. Sekarang kita mau ngisi dari kelas about-nya nih. Di about-nya ini kita mau buat sebuah gambar. Kita pergi ke about. Nah, di about ini kan sudah ada kelas konten tuh. Oke, kita pergi ke kelas konten. Di sini
Di bawah kelas konten ini aku buat sebuah gambar. Maka aku buat kelas gambar di sini. Div image. Div image. Nah, lalu di image ini nanti aku buat, ini kita bentar dulu. Dalam tag image ini nanti aku buat gambar, sebuah gambar. Kita buat dulu sini. Nah, tag image ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita mau buat nih gambar di sini. Di dalam about ini. Coba ya. Kita ke CSS. Kita buat dulu template dari gambarnya nanti. Maka kita buat di sini konten ini ya. Ada di sini kelas image. Kita buat di sini content.image. .content. Lalu kelas image satu lagi. Image. Ya kan image. Oke. Nah, kita atur width-nya. Kita atur width-nya 180 pixel. Coba. 180 pixel. Untuk height-nya kita buat juga 180 pixel. Selanjutnya kita buat bordernya. Border kita buat 1 pixel. Oke, border 1 pixel. Coba ya. Nah, nggak kelihatan, kita buat background colornya. Background color kita buat warna grey. Nah, ini coba ya. Warna color grey. Nah, ini. Nah, fotonya nanti ada di sini ya, sesuai dengan template yang kita buat di sini. Nah, pada video kali ini kita mau buat fotonya itu nggak segi 4 seperti ini, guys. Jadi kita mau buat dia jadi bulat ya, bulat. Nah, maka tambahkan di sini border radius. Border radius. Kita buat 100%. 100%. Kembali lagi ke browser. Nah, dia sudah bulat ya. Coba kita tambahkan di sini image-nya. Sini. Aku sudah buat tadi image di sini ya. Udah aku sediain. Kalian boleh tambahkan foto ke dalam folder kalian. Nah, caranya ada di video-video sebelumnya. Gampang kok ya. Coba di sini about JPG. Coba kita refresh. Nah, fotonya sudah di sini lagi. Nah, kalau kita masukkan foto, dia akan melampaui dari template yang tadi ya. Nah, maka kita samain dia. Di CSS-nya pun kita samain ya. Ini kan ada tag image, maka di sini kita tambahin lagi. Jangan kaget. content.image lalu kita buat satu lagi img ya, kelas img nya ini. Nah, maka ini kita copy aja nih dari sini semua. Ini kita copy, kita buat atur di image ini juga. Cuman ininya kita nggak perlu. Ini nggak perlu lah ya, karena sudah ada foto ya. Oke, coba kita refresh. Nah, seperti ini kan. Kita refresh. Nah, dia sudah mengikuti dari template yang tadi. Bentar dulu ya guys, lagi aja nih. Nah, ada yang itu nih, yang kayaknya ada yang error di sini nih. Nih, copyright kita jadi ke sini. Footer kita jadi lari ke sini ya. Oke, coba kita lihat di itunya. Pasti ada yang error itu. Nah, di sini juga ada dibuat ya. Ini pemberitahuan ya. Kalau di style CSS itu ada error nih. Jadi sebenarnya kita dikasih tahu ya. Cara melihat, kalau kalian tidak bisa langsung melihat di mana errornya, kalian bisa pergi ke terminal. Ini terminal. Lalu ada di sini problem kan. Nah, klik problemnya dan lihat tuh di line mana katanya. Line 137 di file CSS. Nah, katanya apa? Selector expected ya. Nah, kita pergi ke 137 ya. 136 nah ini sebenarnya. Ini disalahnya ya. Kita hapus karena double dia.
Coba kita refresh kembali. Nah, sudah kembali ya, footernya sudah kembali. Jadi gitu guys, jadi salah aja, kurang titik koma aja atau kurang kurung kurawal bisa mengakibatkan jadi berantakan ya, nggak sesuai sama harapan. Nah cuman kita maunya ini nggak terlalu panjang ya, isi dari about-nya ini tidak terlalu panjang, maka kita atur dulu di sini di bawah konten image, kita buat di sini satu lagi. Ini dia di dalam konten ya, yang paragraf ini kan, dia berada di dalam konten, kelas konten. Maka jangan lupa untuk buat kontennya juga. Nah, terus dianya ada di dalam kelas about, lalu di dalam tag v ya, kita atur width-nya, kita buat contohnya 500 pixel. Coba kita refresh. Nah, dia sudah seperti ini ya, ukurannya tidak terlalu panjang lagi. Nah, kalau kalian mau edit kembali, ini gambarnya terlalu dekat ya sama about me-nya. Oke, kita buat di sini konten. Sorry. Titik konten yang H3 ya, yang about me. Kita atur dulu paddingnya. Konten H3. Buat padding coba 50 pixel. Sini nah. Nah, paddingnya udah mulai berapa ya? Kayaknya kebanyakan di 50 pixel. Coba 35 aja. Seperti ini ya. Oke, kalau kalian mau edit lagi di konten di ini, kalian buat colornya jadi warna grey misalnya. Tapi grey-nya enggak ini. Biar lebih profesional gitu ya. Coba hampir sama ya. Hampir sama. Oke dah, itu aja untuk bagian about, itu aja. Oke, ini about, ini halaman service, ini halaman kontak. Nah, di halaman kontak ini kita mau buat form ya, form untuk mengisi data atau mengisi nama kontak. Kita langsung aja ke file kontak. Nah, di sini ada file kontak ya. Nah, di sini yang kita hapus aja paragrafnya yang ini. Lalu kelas about-nya ini kita buat jadi kelas kontak. Oke, kita samakan ya. Di bawah kelas konten, di about tadi kayak gini. Di bawah kelas konten ada div kelas image, lalu ada tag image. Di sini juga kita buat, cuman jangan kita samakan dia kelasnya, nama kelasnya, biar nanti desainnya nggak sama. Ini kita buat kelas gambar aja. Di bawah kelas di gambar ini, dalam kelas gambar ini kita buat tag image. Nah ya, tag image. Oke, jadi aku sudah sediakan di sini gambar untuk bagian di kontak ini. Kita langsung aja input ya gambarnya. Kontak PNG, yang PNG ini. Nah, coba kita refresh bagian kontak ya. Nah, ini ya kontaknya. Nah, di bawah kontak ini, kontak me ini, kita mau buat form ya. Form untuk mengisi data dari pengunjung supaya nanti dikirimkan ke kita. Kita buat di sini di dalam kontak. Nah, di sini kita buat di sini tag input.
input. Oke, tipe teksnya ya teks, lalu kita buat di sini name sama dengan, lalu kita buat ID sama dengan, lalu kita buat di sini placeholder. Placeholder sama dengan nama Anda ya, atau masukkan nama Anda gitu. Nama Anda. Nah, oke. Kita buat lagi di sini, ini kita copy aja. Untuk nama kita buat untuk email. Nah, seperti ini. Di sini email Anda. Email Anda. Lalu kita buat nanti dia ada komentar ya, komentar. Maka kita gunakan text area. Text area name ID calls. Nah, kita buat seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan placeholder. Kita buat komentar atau pesan gitu ya, komentar. Nah, lalu kita buat button kirimnya biar orang bisa mengirim ya kan. Maka buat tag button, lalu tulis kirim. Coba kita refresh, kita save dulu, refresh ya. Nah, seperti nih. Ini tampilannya, maka kita edit di CSS. Tampilannya ini ya, biar nggak berantakan seperti ini. Oke, tampilan kontak kita udah seperti ini ya. Sekarang kita mulai edit di bagian CSS. Kita pergi ke CSS, kita di atas footer ini. Nah, kita buat di sini kontennya. Di bagian konten ya, konten terus kelas konten. Habis kelas konten ini ada di sini kelas kontak. Nah, oke. Kita buat dulu nih. Oh, kita ke style. Oh, kontak. Kontak ya. Yang pertama kita modifikasi itu width-nya. Width-nya kita buat contohnya 70% ya. 70%. Lalu kita buat margin-nya. Margin-nya kita buat auto aja. Selanjutnya kita buat padding. Padding kita buat 10 pixel. Lalu oke, coba ya. Kita refresh. Seperti ini. Kita buat height-nya. Height kita buat 70 vertical height. Nah, oke. Kita lanjut dulu ke bagian yang ini. Gimana ya, kita open dulu aja kali ya, view dulu, view. Di sini. Nah, di sini. Kita ganti dulu coy. Sorry. Sekarang kita mau edit yang bagian kontak ini. Kelas kontak, terus ada input di sini ya. Oke, kita edit di sini. Nah, yang pertama kita buat dulu kelas kontaknya. Habis kontak terus input. Input ada di sini sama dengan teks. Koma, lalu kita buat kontak lagi. Kontak input. Ini untuk bagian email ya. Kan bisa kita lihat di sini. Ini tipe yang pertama, tipe teks. Ini nanti untuk isi nama. Ini tipe yang kedua, tipe email. Nanti kalau kalian belum ubah, ini ubah jadi email ya. Tipe email, koma. Lalu sekarang
bagian dari komentar ini, komentar. Sengaja kita buat teks area. Nah, buka kurung awalnya, atur bagian width-nya. Width-nya kita buat contohnya 600 pixel. Selanjutnya kita buat margin bottomnya 15 pixel. Lalu kita coba. Nah, sudah seperti ini ya. Cuma ini kayaknya terlalu kecil ya. Tempat teksnya kita buat padding, kita atur paddingnya. Kita buat di sini padding. Paddingnya kita buat 10 pixel coba ya. Oke. 10 pixel oke seperti ini. Nah, selanjutnya kita atur sudah padding, lalu kita buat untuk bagian gambar. Bagian gambar ini kita buat kelasnya, kelas konten. Kelas konten, habis kelas konten lalu gambar, kelas gambar. Nah, di gambar ini ada image img. Oke. Nah, ini kita atur width dari gambarnya. Kita buat 500 pixel. Margin bottom kita buat 5 pixel. Selanjutnya kita buat paddingnya kita buat 10 pixel. Coba ya, kita refresh. Nah, dia seperti ini. Oke, kita mau buat dia sejajar aja ya, sejajar ini sama yang ini ya. Maka kita samain aja ini width-nya. Width-nya jadi width apa yang kita ganti ya? Coba width gambarnya kita ganti deh. Ini aja kita ganti width dari sini. Kita buat 500. Oke, seperti ini. Ini tombol kirimnya masih di sini ya. Coba ini udah 100 vertical height ya, 100 vertical height bagian kontennya. Oke, kita atur lagi. Oh, coba yang ini kita ganti aja. Ini jadi 50 pixel coba. 50%. Oke, masih apa dia? Coba 55. Kita refresh. Nah, sudah mulai sejajar dia. Oke, selanjutnya. Nah, lumayan ya. Lalu kita mau modifikasi bagian buttonnya nih, button kirimnya ini. Di sini kita buat button. Sini aja ya. Kita buat kelas kontak, lalu button. Nah, ini kita mau buat margin bottomnya, jadi dia nggak terlalu dekat ke footer. Maka kita buat margin bottom ya. Margin bottom kita buat 10 pixel. Oke, coba kita refresh kembali. Nah, dia sudah mulai seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti ini ya. Kalau kita mau ubah backgroundnya biar backgroundnya ini sama, biar kelihatan transparan dia, maka kita ubah backgroundnya di bagian dari ini. Nah, di sini. Buat di sini background color. Kita samain backgroundnya sama yang bagian content itu ya. Oke, maka ini kita copy aja. Copy letakkan di mana tadi? Oh, ini background color. Oke, coba kita refresh kembali.
Nah, sudah sama dia. Oke teman-teman, seperti ini tampilannya. Kita sudah bisa membuat tampilan form kontak sederhana ya. Kalau kalian mau modifikasi lebih bagus lagi, boleh ya. Ini cuman tampilan tuh sederhana aja. Oke. Nah, kalau kita lihat-lihat website yang sudah kita buat, kira-kira apa yang kurang nih? Ini memang aku sengaja dulu ya. Ini untuk bagian service, nanti kalian boleh upload sendiri. Ya, untuk tutorial ini tidak aku bahas itu. Sama aja kayak seperti ini ya cara membuatnya. Kalian tinggal tambahin aja nanti. Nah, sekarang kira-kira apa yang kurang, guys? Oh, mungkin yang kurang bagian ini ya. Bagian sosmednya ya, belum ada ya medsosnya ya. Nah, kira-kira untuk link sosmednya kita mau buat di mana nih? Apakah di sejajar dengan menu, atau di bagian sidebar, atau di bagian footer? Kayaknya kita akan coba di bagian footer deh ya. Di bagian footer. Nah, caranya, kita buat dulu nih di bagian kontak aja ya, di bagian kontak. Nanti tinggal kita copy paste di bagian footernya about sama service. Oke, ini di footer ya, di footer. Di footer, nih, enter sekali. Enter berapa kan? Kita buat di sini kelas, namanya kelas medsos. Maka cara buatnya div medsos atau sosmed. Medsos tab. Nah, enter. Nah, di medsos ini kita buat UL. Kita buat list ya, ULLI. Nah, sama seperti membuat menu tadi, kalau kita ingin pergi ke sebuah halaman, maka harus ada linknya. Harus ada linknya, maka kita buat di sini tag A, href ya. Kita buat tag A. Nah, di sini nanti kita buat link dari sosmed kita. Di tag A ini. Di sini. Nanti kalian pergi ke sosial media kalian, lalu linknya, URL-nya kalian copy, lalu pastikan di sini. Nanti kalau kita mengunjungi website, kita klik icon dari sosmed itu, nanti langsung terhubung ke sosial media yang kita buat linknya di sini, gitu ya. Nah, setelah di sini kita mau buat dulu nih. Dia contohnya FB ya. Kita mau buat berapa nih? Oh my god. Kita mau buat berapa sosmed nih? Contohnya FB, lalu Twitter. Tutup aja dulu ini ya. Lalu YouTube. Terus YouTube apa lagi? Terus YouTube kita buat IG ya. IG. IG, lalu WhatsApp. Nah, coba kita refresh. Kita lihat di footer. Nah, ini sudah ada listnya ya. Cuman dia masih ke bawah. Kita maunya dia sejajar sebaris atau misalnya dalam bentuk web ya. Coba di sini footer. Footer.medsos. Nah, ini kan kelas medsos tuh. Maka kita buat kelas medsos. Dan di sini kita atur paddingnya. Padding ini kita buat 15 pixel. Atas bawah, 0 untuk kiri kanan. Oke, coba kita refresh. Oke, seperti ini ya. Paddingnya sudah dibuat batas di sini. Lalu selanjutnya kita ke footer ULLI. Ini footer.medsos ULLI. Nah, kita buat di sini display. Kita atur dulu displaynya. Displaynya inline block. Nanti ya, inline block ini untuk membuat teks ini, teks yang ini nanti jadi satu baris, bukan bentuk kolom seperti ini ya. Inline block. Nah, lalu kita ini dulu. Nah, ini sudah satu baris ya. Sudah satu baris. Kita lanjut. Inline block. Di bawahnya kita buat padding. Nah, paddingnya ini kita buat untuk atas bawah 10 pixel, untuk kiri kanannya 15 pixel. 7, sorry. Kebanyakan. 7 pixel. Oke. Lalu colornya
color inherit. Nah, seperti ini. Nah, gimana cara membuat ikonnya itu? Kita mau buat icon nih ke sini. Icon dari Facebook, WA. Maka kita pergi, harus ambil dulu nih dari Google. Dari Google ya. Kita pergi dulu ke Google. Nah, kalian cari di sini font awesome. Font awesome. Ambil di sini. Nah ini tampilan awesome-nya. Kita cari icon di sini. Contohnya icon Facebook. Facebook. Kita cari. Contohnya kita ambil yang ini ya, yang mana ya? Kita ambil yang ini. Oh, lama kali macam. Oke, yang ini kita copy HTML nih. Copy HTML-nya ini. Lalu kita ke sini. Oke, kita tempelkan di sini. Kita ganti yang FB ini. Kita masukkan yang tadi, ini ikonnya. Nah, oke. Aku percepat aja ya. Aku ambil yang, pokoknya caranya tadi seperti itu. Sekarang kita ganti yang Twitter. Oke, kita sudah isi semua di sini bagian ikonnya. Sekarang kita coba refresh. Nah, ikonnya malah nggak nampak ya. Kenapa? Karena kita belum ambil yang ini nih. Jadi kalian ke sini dulu. Kalian ambil di sini CDN font awesome. Ini ya, font awesome libraries. Klik. Nah, scroll ke bawah, pilih yang Almin CSS ini. Almin CSS ini ya. Maka copy aja linknya, copy URL. Sekarang kalian pergi ke HTML. Ke sini. Sini. Lalu buat link, tab, masukkan link yang baru kalian copy tadi. Nah, ini ya. Baru bisa berfungsi icon-icon tadi. Coba kita refresh. Nah, ikonnya sudah muncul ya. Ikonnya sudah muncul nih. Cuman warnanya masih putih semua ya. Bisa kita berikan warna di sini, guys. Di mana tadi icon-iconnya? Nah, contohnya nih kita mau buat warna dari YouTube-nya. Cuma dari YouTube kita mau buat di warna merah. Sini ya. Lalu kita buat di sini style. Stylenya apa? Nama stylenya adalah color. Kita buat titik 2, lalu kita buat langsung nilainya red. Nah, coba kita refresh. Nah, YouTube-nya sudah warna merah ya. Kalian boleh aplikasikan semuanya seperti ini, guys. Coba.
Semuanya sudah kita bikin warna ya, coba kita refresh apakah sesuai warnanya. Nah, lumayan lah ya. Lumayan lah. Oke, kita juga bisa mengubah ukuran di sini nih. Sini pokoknya kita bisa mengubah ukuran di sini. Oke, jika kita ingin mengatur ukuran dari icon-icon yang ini, mungkin kurang besar, boleh kita ubah di sini. Nah, ini kan FA, kita buat di sini FA. Kita buat FA 2 kali. Coba kita lihat. Nah, di bagian Facebook dia sudah mulai besar ya. Coba kita terapkan ke semuanya ya, semua ikonnya. Ini kita copy FA 2 kalinya ini. Kita copy, kita tempelkan di semua ikon. Save, refresh. Nah, dia sudah kayaknya bagusan begini ya, lebih besar dia. Nah, itulah guys. Oke ya. Tapi ini masih hanya di kontak ya. Karena kita tadi editnya pas di HTML kontak. Nah, kalau kita mau terapkan ini juga ke about, ini kan belum ada nih about. Service juga belum ada. Nah, kalau kalian nggak ingin semua halaman, bisa juga seperti itu ya. Tapi kalau kalian ingin semua halaman, seperti kontak ini, maka footernya juga harus kalian samakan. Maka footer yang ini, kita copy, kita ganti footer yang tadi. Kita ganti footer dari about. Ini gambar ya. About HTML, kita ganti bagian footernya. Ini kita hapus. Di sini. Service juga. Footer dari service ini hapus saja. Ganti yang tadi. Nah, coba kita refresh. Di home, apakah sudah ada? Tidak ada ya. Tidak ada karena ini pun tadi nggak kita copy semua ya. Jadi ini juga harus kita samain guys. Harus kita copy juga mana tadi. Yang ini, link yang ini. Alamin CSS yang ini ya. Biar kita bisa menggunakan ikonnya harus kita input juga ini di sini. Kita buat di bagian nggak rumit ya, nggak rumit loh. Service. Oke, kita refresh lagi bagian about ini. Nah, dia sudah ada ya. Oke, bagian service gimana? Oke, sudah ada juga.